Selamat malam dan shalom. Damai di hati. Puji nama Tuhan. Jemaat Gemim Samaria Papua yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kolom Jemaat Samaria Papua, kolom 1 sampai dengan kolom 10, yang ibadah pada malam ini akan dilayani oleh yang terkasih Pendeta Ibu Poni Karsingal, Sarjana Teologi. Kepada jemaat yang ada di rumah yang akan mengikuti ibadah kolom pada malam ini, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Dan ibadah ini akan dipimpin langsung oleh Ibu Pendeta Poni Karsingal, Sarjana Teologi. Untuk itu kami persilakan. Jemaat Yesus Kristus, kita mulaikan ibadah kolom Jemaat Gemim Samaria Papua, baik yang ada di rumah gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Marilah kita berdiri dan memulai ibadah ini dengan menyanyi kasih dari sorga. Kita tahbiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Kita masih berdiri. Nats pembimbing kitab Roma pasal 9 ayat 15 dan 16 berkata, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Ku diberi belas
Jemaat disilakan. Kita akan mengaku dosa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Inilah kami ya Tuhan, persekutuan umat-Mu yang Engkau masih perkenankan. Kami boleh menikmatinya untuk mengungkapkan akan kebaikan-kebaikan Tuhan yang teralami dalam hidup kami. Dalam keyakinan yang sungguh, Engkau Allah Maha Kuasa di dalam Yesus Kristus yang penuh dengan kemurahan dan belas kasihan. Kami datang kepadamu Tuhan memohon Engkau menilik keberadaan kami umat-Mu yang masih hidup di dalam dosa. Engkau dapati kami Tuhan tidak mengakui akan kemahakuasaan-Mu. Engkau yang adalah Allah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia-Mu. Engkau yang tetap menaruh belas kasihan kepada siapapun. Engkau yang adalah Yesus itu sendiri selalu melihat keberadaan kami umat-Mu, apalagi yang sedang dalam kesusahan, yang membutuhkan pertolongan-Mu. Engkau dapati kami Tuhan hidup dalam dosa karena kami tidak mempraktekkan teladan Kristus yang mengasihi semua orang. Kami lebih mementingkan kepentingan diri kami sendiri daripada menaruh kasih dan melakukan kebaikan seperti yang Tuhan Yesus nyatakan kepada kami umat manusia. Ya Tuhan, ini doa pengakuan kami untuk setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Kami mohon ampun kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa doa ini. Amin. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Kita melakukan ya Allahku di cahaya. Kita akan berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Marilah kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman. Kami mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan untuk memahami kehendak-Mu di dalam firman. Ajarkan kami Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membaca bagian pembacaan Alkitab untuk kita renungkan.
Kitab Injil Matius pasal 9 ayat 35 hingga ayat 38. Kitab Injil Matius pasal 9 ayat 35 hingga ayat 38. Yang dapat membacakannya, mari kita baca bagian ini secara bersama-sama dimanapun kita berada. Injil Matius pasal 9 ayat 35 hingga ayatnya yang ke-38 mengenai belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Kita mulai. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian. Sampai di sana pembacaan Alkitab kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tulisan Matius dalam kitab Injil Matius ini dialamatkan kepada orang kafir yang telah menjadi Kristen dan kepada orang Kristen Yahudi yang terikat dengan hukum Taurat, adalah berkisar dari apa yang telah dilihat secara langsung oleh Matius, sang penulis itu sendiri. Kitab Injil Matius ini menjelaskan tentang Yesus sebagai penggenapan nubuatan dalam Perjanjian Lama. Ia hadir untuk mewujudkan tanda-tanda kerajaan sorga melalui tindakan-tindakannya di dunia. Selanjutnya, Yesus menugaskan pekerjaan pelayanannya ini kepada murid-muridnya dan kemudian kepada semua orang percaya. Bacaan yang kita baca ini merupakan ringkasan pelayanan Yesus. Matius di sini menggambarkan sikap Yesus dalam perikop ini untuk menerangkan belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Bahwa Yesus mengasihi mereka yang dalam bahasa Yunani disebut dengan splagmistis, yang menggambarkan betapa besarnya belas kasihan yang didorong oleh nurani yang terdalam. Yesus begitu tergerak karena penderitaan dunia, seperti pada orang sakit, orang buta, pada orang yang dikuasai setan. Itu ada dalam kitab Injil Matius pasal 9 sebelum pembacaan kita dan juga pasal 20. Yesus benar-benar tidak tahan melihat orang yang menderita. Ia selalu rindu untuk meringankan beban penderitaan, untuk menghapus setiap air mata mereka. Oleh karena itu, ia membuat kehadirannya begitu berarti. Orang banyak menanti-nantikannya yang terlantar dan kelaparan di zamannya. Ia benar-benar membuat mereka tidak sendirian dan kesepian. Kehadiran dan pelayanan Yesus menyentuh kebutuhan secara real masyarakat yang ia jumpai. Dikatakan bahwa Yesus berkeliling ke semua kota dan desa untuk memberitakan dan mengajar, tapi juga melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ayat pertama pembacaan ini ayat 35. Yesus mengajarkan kepada orang banyak bagaimana seharusnya mereka hidup. Disinilah kita belajar bahwa belas kasihan Yesus dinyatakan dalam kehadirannya dengan pelayanan yang
holistik atau menyeluruh. Yesus mengajar Injil atau kabar baik tentang kerajaan surga yang menunjuk tempat di mana Allah memerintah dan bersemayam, terutama tentang Yesus sebagai Raja dan Mesias yang telah datang untuk mendirikan kerajaan yang dijanjikan. Penyembuhan yang terjadi sebagai bukti bahwa pemerintahan Allah telah hadir dalam Yesus Kristus sebagaimana yang dinubuatkan oleh Perjanjian Lama. Yesaya 35 ayat 4 di antaranya. Dan juga yang ditegaskan oleh Yohanes Pembaptis dalam Injil Matius pasal 11 ayat 2 sampai 6 tentang maksud kedatangan Yesus sebagai yang dinanti-nantikan. Dalam ayat 36 disebutkan, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Di sini dapat dimengerti bahwa tidak sekedar melihat saja, tetapi menjamah dengan teliti. Yesus didorong untuk bertindak pada sasaran dan pada waktu yang tepat, serta digerakkan oleh belas kasihan terhadap orang banyak itu. Ia melihat mereka dalam keadaan lelah. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, itu juga sama dengan mereka kebingungan, mereka terlantar. Artinya mereka tidak berdaya, mereka terbuang, mereka putus asa. Sehingga belas kasihan di sini jelas bukan sekedar ide saja, tetapi belas kasihan Yesus terwujud dan tergerak dalam ketulusan tanpa kepentingan apapun selain menjawab kebutuhan mereka. Sungguh-sungguh di sini mau menjawab dan memberi jalan keluar atas persoalan yang sedang dihadapi. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam cerita bacaan kita, di sini tergambar belas kasih Yesus yang tidak pernah didorong untuk mencari ketenaran. Yesus menolong orang lain itu berdasarkan kasih yang begitu besar. Belas kasihan Yesus ini sama juga dengan perasaan iba, rasa kasih yang tidak menuntut bayar, tidak menuntut penghargaan. Di sini Yesus menunjukkan betapa kelirunya para pemimpin agama yang hanya mendorong mereka jatuh ke dalam jurang dengan segala hukum dan peraturan Yahudi. Yesus mengibaratkan mereka seperti domba yang sesat, kehilangan gembala. Karena fungsi dan tugas para imam dan pemimpin Yahudi dan ahli Taurat tidak dijalankan berdasarkan belas kasihan. Mereka lebih mementingkan hukum dan aturan-aturan yang justru bukan menuntun domba ke jalan yang benar, namun membiarkan mereka sampai tersesat. Mereka menganggap najis menolong orang lain, sementara bagi Yesus menolong orang lain adalah cara kita mencapai kebahagiaan. Para ahli yang memiliki pengetahuan hukum Taurat yang paling tinggi, tapi ternyata tidak dapat dipraktekkan untuk menyentuh sampai ke bawah. Mereka hidup dalam kemajuan intelektual yang tinggi dan justru mengabaikan orang lain. Saat orang banyak sangat merindukan Allah, justru mereka tidak memberikan bimbingan, penghiburan, atau dorongan. Bagai domba yang dibiarkan mengharap tapi tak kunjung mendapat. Seharusnya para pemimpin Yahudi mesti memberikan dorongan kekuatan untuk hidup. Namun mereka malah membingungkan orang banyak dengan perdebatan yang pelik tentang hukum Taurat. Mestinya mereka menolong setiap orang agar dapat berdiri tegak, tapi mereka malah menekan dengan hukum Taurat
yang sangat berat. Mereka menyajikan aturan yang merupakan penghalang dan bukan penopang. Mereka memandang orang lain sebagai sekam yang harus dibakar dan dihancurkan. Sedangkan Yesus memandang mereka sebagai panen yang harus dipetik dan disimpan. Saat orang Farisi dengan sikap kebanggaannya mengusahakan kehancuran orang berdosa, justru Yesus dengan belas kasihnya mengusahakan keselamatan. Yesus datang membawa kepastian keselamatan yang bukan saja sekedar ungkapan, namun bukti. Yesus mengajarkan tentang iman yang bukan hanya soal membicarakannya, namun soal memperlakukan secara nyata di dalam hidup kita. Injil yang Yesus bawa bukanlah sekedar kata-kata, tapi terus diwujudkan dalam perbuatan yang nyata. Yesus Kristus karena kepeduliannya tanpa memandang bulu kepada semua orang tanpa perbedaan status sosial, pendidikan, ekonomi, budaya, agama, dan lain-lain. Bahwa berita sukacita Injil selalu berpadu dengan tindakan ajaib Tuhan, sehingga semakin banyak orang yang mengenal dan mengeluh-elukan Yesus. Ketulusan kasih Tuhan Yesus menjangkau semua orang. Dia layaklah gembala yang selalu siap menuntun siapapun. Situasi ini yang mengakibatkan semakin banyak pengikutnya, dan kepada mereka ia berkata, ayat 37, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Tuayan adalah orang-orang yang belum mendengar Injil, belum beriman kepada Yesus Kristus sebagai jalan keselamatan. Mereka menanti untuk diantar masuk ke dalam hidup kekal. Panen dalam pekerjaan penginjilan berarti menjangkau jiwa-jiwa untuk keselamatan kekal, untuk menjangkau kepada hal-hal yang bersifat spiritual dan baka atau kekal. Ayat ini mau menunjuk kepada masa eskatologis atau waktu akhir zaman yang perlu dipersiapkan sejak sekarang. Kiasan tentang tuayan lebih dikenakan pada pekabaran Injil yang tidak mungkin dikerjakan tanpa pertolongan orang lain dan harus meminta kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, yakni untuk kerajaan Allah. Saudara-saudaraku, karakter yang sangat menonjol dari Tuhan Allah itu adalah belas kasih yang tiada tara dan tak terbandingi oleh siapapun. Anugerah keselamatan melalui Yesus Kristus, belas kasih Allah terwujud dalam diri Kristus saat Dia datang menceritakan kasih Allah dalam perbuatan nyata. Perbuatan nyata Yesus dalam bingkai keselamatan melalui pengorbanan yang tulus kepada dunia. Dia menjamin keselamatan, disayangi dan dicintai. Pada Yesus terdapat keselamatan yang diwujudkan dalam kasih. Belas kasih atau rasa iba atau rasa kasih yang tidak menuntut bayar, tidak menuntut penghargaan, tapi dengan tulus hanya diwujudkan oleh setiap orang percaya sebagai tanda setia dan taat kepada Tuhan. Mari saudara-saudara lakukanlah semuanya itu, mulai dari keluarga kita dan kepada orang-orang yang kita temui. Gereja terpanggil untuk melanjutkan tugas mengajar, memerintahkan dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan kepada dunia, seperti yang Tuhan Yesus lakukan dengan tindakan nyata, mewujudkan apa yang dikhotbahkan dengan menopang dan mengambil bagian dalam pengajaran dan kesaksian, juga maupun gaya hidup serta pelayanan penyembuhan secara holistik atau menyeluruh yang meliputi baik jasmani, rohani, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Juga dari segala akibat yang dialami karena masa ini masa pandemi COVID-19,
Di saat-saat yang sulit ini, kita punya harapan eskatologis di dalam Dia. Dia yang berbelas kasih, seperti yang diajarkan Yesus. Tindakan belas kasih telah ditunjukkan juga oleh para sendeling yang datang mengorbankan diri mereka. Untuk apa? Untuk membawa orang-orang di tanah Minahasa ini menerima pendidikan sekolah dan Injil Yesus Kristus. Minahasa menjadi tempat untuk menuai, dan disinilah banyak pekerja-pekerja Kristus tumbuh dalam semangat mengabarkan Injil Kristus. Maka Gemim di bulan ini sementara bersyukur sebagai bulan syukur pekabaran Injil dan pendidikan Kristen di tanah Minahasa, tepatnya tanggal 12. Dan secara sinodal memulai bulan Juni ini sudah mulai dengan berbagai kegiatan. Beberapa hari yang lalu di awal bulan ini telah dilakukan secara live streaming oleh Sinode Gemim yang berpusat di Tomohon, yakni konven, misi, dan doa puasa. Ada lagi tanggal 12 nanti, dan kemudian juga sampai pada akhir bulan Juni ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan membawa persembahan syukur kita. Marilah kita memberi persembahan. Tetapi sebelumnya, dengarkanlah nats persembahan. Dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 2 tertulis, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kami dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sambil memberi kita melakukan syukur padamu, ya Allah. Kita akan berdoa dan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, yang telah datang ke dalam dunia menjadi Yesus Kristus yang berbelas kasihan, berkemurahan bagi kami. Kami datang kepadamu dalam doa ini. Oleh karena Tuhan yang berkenan, kami boleh lagi menikmati persekutuan, baik yang ada di rumah gereja ini maupun jemaat yang ada di rumah masing-masing. Engkau masih menyertai memberkati kami hingga saat ini dalam keadaan diberkati oleh Tuhan, dan kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Biarlah Engkau selalu menyertai kami semua, mulai daripada pelayan-pelayan-Mu sampai kepada seluruh anggota jemaat. Diberkatilah hamba-hamba-Mu, mulai mereka yang memberi diri dalam pekerjaan pelayanan saat ini. Penatua Ibu Lin Maingko bersama dengan Ibu Dona Tendayuk Kawengian, juga Bapak Pamekas, Saudara Irandi Ramli, dan Pastor Bapak Joni Siage. Kami sekalian yang melayani Tuhan dari rumah gereja untuk menjangkau anggota-anggota jemaat yang ada di rumah. Tuhan, Engkau memberkati setiap pelayanan yang dilakukan. Kami percaya Tuhan melihat dan memperhitungkan semua apa yang boleh dipersembahkan bagimu.
Kami berdoa juga sampai kepada seluruh pelayan-pelayan khusus. Engkau menyertai mereka semua ya Tuhan, yang ada di Jemaat Samaria dari kolom 1 sampai kolom 10. Tuhan memberkati. Kami berdoa mulai daripada ketua badan pekerja, seluruh badan pekerja, seluruh pelayan-Mu dan perangkat pelayan yang ada, sampai kepada panitia, tim kerja, juga BPPJ, pengurus, fungsional lansia, kostor dan pegawai. Engkau menyertai kami semua dalam kerja pelayanan. Kasih sayang Tuhan dianugerahkan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, bagi pemerintah bangsa kami Tuhan berkati. Mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah, presiden, wakil presiden, seluruh jajaran pemerintahan yang ada di tengah-tengah bangsa kami ini, sampai ke daerah-daerah yang ada, termasuk Sulawesi Utara ini, hingga ke kecamatan, kelurahan, lingkungan, kota kami Manado ini. Memberkati gubernur kami, wakil seluruh pemerintah yang ada, dan wali kota, wakil wali kota, dan pemerintah yang ada di kota ini. Juga camat Bapak Syamas Mario Karundeng, Tuhan berkati dia bersama keluarga dan memberkati pemerintah yang ada di kecamatan ini, hingga ke kelurahan-kelurahan Papua dan Bumi Niur dan lingkungan-lingkungan yang ada. Engkau jaga, pelihara, lindungi mereka. Kami akan selalu kekuatan, kami akan kesehatan yang daripadamu, bersama TNI dan Polri di tengah-tengah melakukan banyak hal dalam rangka memutus mata rantai pandemi COVID-19. Biarlah segala kearifan Tuhan, hikmat daripadamu Kau taruh atas mereka semua. Juga para medis, dokter, juru rawat, relawan, dermawan, tenaga-tenaga kesehatan, gugus, Engkau menyertai semua mereka yang berupaya semaksimal mungkin agar menyelamatkan kami semua daripada masalah virus corona COVID-19. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, Engkau melihat keberadaan kami semua dan mereka semua yang harus menjadi dampak dari COVID-19. Melihat kebutuhan-kebutuhan kami semua, kebutuhan-kebutuhan mereka, Engkau beri selalu kemampuan, Engkau beri pengharapan, Engkau beri sukacita, dan Engkau limpahkan berkat daripadamu untuk segala kebutuhan-kebutuhan hidup di tengah-tengah masa pandemi ini. Ya Tuhan, kami bawa seluruh pergumulan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan untuk persembahan yang kami kumpulkan, diberkati oleh Tuhan agar terpakai untuk pekerjaan-Mu. Memberkati kami sekalian yang mengambil bagian lewat pemberian persembahan. Tangan-tangan yang memberi Tuhan berkati. Limpahkan berkat daripadamu dari sumber mata pencarian kami semua. Dari pekerjaan-pekerjaan kami diberkati Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, bagi seluruh anggota jemaat-Mu dari anak-anak sampai orang tua lansia. Penjagaan pemeliharaan Tuhan kiranya menjadi bagian kami semua, agar kami tetap dijaga, dibentengi, dijauhkan dari segala masalah-masalah hidup yang datang merongrong kehidupan kami, termasuk jauhkan dari virus corona COVID-19. Biarlah penyertaan Tuhan menjadi bagian kami supaya kami tetap kuat, sehat dalam perlindungan dan pembentengan Tuhan. Seluruh kehidupan kami ya Tuhan kami bawa kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa permohonan, doa syukur kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Kita akhiri ibadah ini, mari kita berdiri dan sebagai nyanyian penutup kita lakukan MKB 197, Besarlah Untukmu. Jemaat, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Silakan duduk, ibadah telah selesai. Jemaat kekasih dalam Tuhan, demikianlah ibadah kolom pada malam ini sudah selesai, dan atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Samaria Papua, kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Pendeta Poni Woltar Singal, Sarjana Teologi, yang sudah memimpin ibadah pada malam ini. Terima kasih ini juga disampaikan kepada Saudara Randi Rambenbuo ST dan Bapak Pamungkas, Ibu Desi Tandayu Kawenian, Bapak Pastor yang sudah melayani pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga menyampaikan terima kasih banyak kepada seluruh anggota Jemaat Gemim Samaria Papua, kolom 1 sampai dengan kolom 10 yang sudah mengikuti ibadah kolom pada malam ini. Saudara kekasih dalam Tuhan, sebagai penyampaian untuk ibadah hari Minggu pagi, kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yosefin Walingka Suwage, Sarjana Teologi, dan operator Saudara Brian Maengko, pemain musik Bapak Penatua Yus Rambenbuo, pendamping Kadim, pelayan khusus kolom 9. Demikian, terima kasih dan shalom. Damai di hati,